Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sundari dengan NPM 223510788. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai React dan komponen sebagai bagian dari tugas mata kuliah dasar pemrograman mobile minggu ketiga atau tugas ketiga. Nah, yang pertama kita akan pelajari mengenai sejarah dari React ini sendiri. React merupakan pustaka JavaScript yang dikembangkan oleh Jordan Wang, seorang senior di Facebook pada tahun 2013. Nah, awalnya React ini digunakan untuk mengatasi masalah pengelolaan antarmuka pengguna atau UI yang kompleks di Facebook, khususnya di bagian newspaper. Kemudian React ini membantu mempercepat kinerja aplikasi dengan cara membagi UI menjadi komponen kecil yang lebih mudah dikelola dan dirender ulang tanpa mempengaruhi seluruh halaman. Kini, React ini menjadi salah satu pustaka front-end paling populer yang digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Nah, konsep deklaratif dalam React ini bersifat deklaratif yang artinya developer cukup mendeklarasikan apa yang ditampilkan tanpa perlu khawatir tentang apa setiap perubahan yang diimplementasikan secara teknis. React ini akan menangani render ulang atau rendering UI pada state atau props perubahan. Kemudian penggunaan JSX. JSX ini merupakan JavaScript XML, di mana ini merupakan sintaks khusus dalam React yang memungkinkan kita menulis elemen UI yang terlihat seperti HTML. JSX ini atau JavaScript XML ini mempermudah pengelolaan UI karena mendeklarasikan elemen yang ditampilkan dalam kode JavaScript. Beberapa aturan penting dalam JavaScript XML yaitu yang pertama, setiap elemen JSX harus dibungkus dalam satu elemen pembungkus, misalnya div. Kemudian elemen JSX mendukung ekspresi JavaScript dengan menggunakan kurung awal. Kemudian untuk properti atribut seperti kelas kita menggunakan class name dalam JSX. Kemudian komponen dalam React. Komponen dalam blok bangunan utama dalam React ini, komponen ini berupa class base atau fungsional komponen. Saat ini, fungsional komponen lebih sering digunakan karena lebih sederhana dan mendukung penggunaan fitur hooks. Nah, ada komponen fungsional komponen dan juga kelas komponen. Untuk fungsional komponen, ini komponen sederhana berupa fungsi yang menerima props dan juga mengembalikan JSX. Kemudian kelas komponen ini sebelumnya digunakan untuk mengelola state dan memiliki lifecycle method atau sekarang juga banyak fungsinya diambil oleh hooks dalam fungsional komponen. Ini contohnya. Kemudian state dan interaksi dalam React. State adalah objek dalam React yang digunakan untuk mengelola data dan sering berubah beriring waktu di dalam komponen. Saat state berubah, React ini akan melakukan render-render untuk menampilkan perubahan pada UI. Kemudian, React ini juga memungkinkan interaksi pengguna, misalnya klik tombol untuk mengubah state dan render ulang komponen yang sesuai. Nah, kita akan lanjut mengenai komponen pada video yang kedua, yaitu state dan interaksi dalam React. State ini digunakan untuk menampilkan data yang dapat berubah di dalam suatu komponen. Ketika state berubah, komponen akan dirender ulang, sehingga UI akan selalu sinkron dengan data. Interaksi pengguna seperti klik tombol, pengisian form, atau scroll dapat mempengaruhi state, dan hal ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih dinamis dan interaktif. Untuk ukuran komponen, ini ada dua, yaitu komponen besar dan juga komponen kecil. Untuk komponen besar ini, jika menangani terlalu banyak tanggung jawab, pisahkan fungsinya menjadi komponen yang lebih kecil. Untuk komponen kecil, jangan membuat komponen hanya untuk elemen yang sangat sederhana. Contohnya, jika memiliki form yang bersifat dengan beberapa input, buat satu komponen form besar dengan input sebagai subkomponen. Kemudian reusabilitas komponen. Komponen dalam React ini harus didesain agar reusable, sehingga bisa digunakan di berbagai bagian aplikasi tanpa perlu membuat ulang logika yang sama. Ini sangat penting untuk mengurangi duplikasi kode dan memudahkan pemeliharaannya. Untuk pengelompokan elemen. Elemen-elemen yang memiliki fungsi dan perilaku serupa sebaiknya dikelompokkan ke dalam satu komponen untuk meningkatkan keterbacaan dan kemudahan pengelola. Kemudian ada beberapa tips untuk membuat komponen. Yang pertama, pisahkan konten dengan layer. Nih, elemen untuk konten atau datanya dan juga layer sebaiknya dipisahkan. Perhatikan reusabilitasnya. Buat komponen ini dengan tujuan penggunaan kembali. Kemudian ikuti gaya tim. Pastikan kode yang ditulis mengikuti standar dan konvensi tim. Penggunaan state. Ketika state perlu diakses oleh beberapa komponen, angkat state ke komponen induk agar tidak perlu melakukan drop drilling atau mengoper props terlalu jauh di dalam hierarki. Kemudian teknik komponen composition yaitu memungkinkan kita untuk membuat komponen yang lebih fleksibel dengan menggunakan props children. Komponen stateless versus stateful. Nah,
Stateless komponen ini tidak memiliki state, hanya menampilkan data melalui props. Kemudian stateful komponen ini mengelola data internal melalui state. Masalah dropping drilling terjadi ketika props harus dikirim melalui banyak level komponen. Ini dapat diatasi dengan mengangkat state ke komponen induk atau menggunakan konten. Struktur aplikasi React ini harus diorganisasikan dengan baik agar kode tetap mudah dikelola dan dipelihara. Misalkan file berdasarkan fitur, bukan jenis komponennya, utilsnya, hooksnya, dan lain-lain. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi React dan juga komponen. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf atas perhatian hingga di akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.